Kisah Kejayaan Mataram. Pada saat Sutawijaya atau Panembahan Senopati memegang kekuasaan Mataram, ia melakukan penaklukan ke berbagai wilayah. Masa pemerintahannya yang relatif panjang, yaitu tahun 1584 sampai dengan 1601. Setelah pengaruh kekuasaan Pajang surut, Panembahan Senopati menyatukan wilayah-wilayah yang melepaskan diri dari kerajaan Pajang di bawah kekuasaan Mataram. Kemudian penguasa Mataram ini melakukan penaklukan ke wilayah timur. Akhirnya daerah-daerah penting di Jawa seperti Jepara, Madiun, Kediri, Bojonegoro, dan sebagian Surabaya pun berada di bawah kekuasaan Mataram. Di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati yang bijaksana inilah desa itu tumbuh kembali menjadi kota yang sangat makmur dan ramai. Oleh karena itu, kota ini kemudian disebut dengan Kota Gede. Upaya lain yang dilakukan oleh Panembahan Senopati untuk meletakkan landasan kekuasaan Mataram adalah dengan pengukuhan silsilah melalui ikatan perkawinan. Dalam hal ini, ia menikah dengan para putri dari keluarga terkemuka seperti putri penguasa Pati, Ki Penjawi, putri Panembahan Madiun, dan putri Ki Ageng Giring dari Gunung Kidul. Selain melalui pengukuhan silsilah, Panembahan Senopati juga berusaha mencari wahyu kerajaan melalui laku spiritual. Secara spiritual, keunggulan pribadi Panembahan Senopati tercermin dalam legenda Wahyu Si Gagak Emprit. Dalam legenda tersebut diceritakan bahwa Panembahan Senopati mendapatkan wahyu kerajaan melalui air kelapa yang diminum oleh Ki Gede Pemanahan. Cahaya gaib yang diterimanya di Gilang Lipuro atau di Muara Kali Opak tersebut, serta bersekutu dan menikah dengan Ratu Pantai Selatan atau Kanjeng Ratu Kidul. Karena menjalani berbagai upaya untuk mengasah jiwa, Panembahan Senopati dapat mengungguli Ratu Kidul, sehingga penguasa Pantai Selatan ini pun berjanji untuk melindungi kerajaan Mataram sepanjang masa. Selain itu, ia juga bersedia menjadi pasangan bagi setiap raja yang menduduki tahta Mataram. Saat Panembahan Senopati berkuasa di Mataram, wilayahnya hanya meliputi Jawa Tengah dan mewarisi daerah kekuasaan Kesultanan Pajang, yaitu daerah Boyolali sampai Solo. Pusat pemerintahan Kesultanan Mataram berada di Mentau, yaitu di sebelah timur kota Yogyakarta. Pada awal pemerintahan, lokasi keraton tempat tinggal raja terletak di bangun taman, lalu dipindahkan ke Kota Gede. Semasa Panembahan Senopati bertahta, terjadi konflik antara Panembahan Senopati dengan Ki Ageng Mangirwonoboyo akibat perebutan kekuasaan. Kemudian atas usul Ki Jurumertani, Panembahan Senopati melakukan taktik Apus Kromo. Taktik
Abu Sukromo merupakan taktik yang dilakukan oleh Panembahan Senopati untuk menghadapi Ki Ageng Mangir Wonoboyo dengan cara mengirimkan putri Pembayun, anak sulungnya, untuk menjadi penari tayub. Hal ini bertujuan untuk memikat hati Ki Ageng Mangir. Ternyata Ki Ageng Mangir benar-benar tertarik kepada putri Pembayun sehingga berniat untuk menikahinya. Dengan begitu, mau tidak mau, ia pun harus menghadap ayah mertuanya yang tak lain ialah Panembahan Senopati. Saat Ki Ageng Mangir sungkem kepada Panembahan Senopati, kepalanya dibenturkan oleh Panembahan Senopati ke singgasana Watu Gilang. Maka seketika itu juga Ki Ageng Mangir pun tewas. Sepanjang masa pemerintahannya, Panembahan Senopati menghabiskan waktu untuk melakukan serangan militer ke Madiun, Kediri, Ponorogo, Pasuruan, serta wilayah strategis Surabaya yang sudah bersekutu dengan Tuban, Sedayu, Lamongan, Gresik, Lumajang, Kertosono, Malang, Blitar, Lasem, dan Sumeneb. Selain itu, Panembahan Senopati juga berkali-kali mencoba memperluas wilayah kekuasaan Mataram dengan cara menyerang dan berusaha menduduki kerajaan Madiun, Kediri, Demak, dan Pasuruan. Hal ini dilakukannya dengan tujuan menguasai Pulau Jawa secara keseluruhan. Namun, usahanya tersebut gagal. Setelah berkuasa selama 13 tahun, Panembahan Senopati wafat pada hari Jumat Kliwon Asyura tahun Wawu 1563 atau 1601 Masehi. Kemudian ia dimakamkan di sebelah barat masjid. Posisi makam tersebut berada tepat di bawah makam ayahandanya. Selanjutnya, masih pada bulan yang sama dengan wafatnya Panembahan Senopati, Mas Jolang putra Panembahan Senopati dinobatkan menjadi Raja Mataram. Ia bergelar Kanjeng Sinuhun Prabu Hanyokroowati atau yang sering disebut Panembahan Anyokrowati. Kebijakan yang diambil oleh Panembahan Anyokrowati berbeda dengan Panembahan Senopati. Kebijakan yang diambil oleh Panembahan Anyokrowati berbeda dengan Panembahan Senopati. Selama memegang tahta Mataram, Panembahan Senopati lebih memusatkan kekuatannya untuk menyatuan wilayah Mataram, sehingga pembangunan kota kurang diperhatikan. Sementara itu, Panembahan Anyokrowati memusatkan perhatiannya pada pembangunan kerajaan sambil meneruskan usaha yang telah dirintis oleh ayahnya untuk melakukan perluasan wilayah. Hal ini terbukti pada perkembangan fisik kota gede yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, ia pun dikenal sebagai tokoh pembangun Mataram. Mataram telah menjadi kerajaan yang ditakuti oleh banyak pihak. Namun posisinya belum cukup kuat karena wilayahnya terbagi-bagi dalam beberapa daerah kekuasaan, sehingga daerah-daerah tersebut selalu melakukan pemberontakan terhadap penguasa. Oleh karena itu, selama 12 tahun memerintah,
yaitu 1601 sampai dengan 1613. Panembahan Anyokrowati berkali-kali melakukan penyerangan terhadap kerajaan-kerajaan kecil seperti Demak, Kediri, Giri, dan Gresik yang hendak memberontak dan melepaskan diri dari kekuasaan Mataram. Selain harus memadamkan pemberontakan tersebut, ia pun harus menghadapi ancaman pemberontakan kakaknya, yaitu Pangeran Puger Adipati Demak, yang kecewa dan merasa tersingkir karena tidak mendapatkan hak waris tahta Mataram. Adapun peristiwa penting yang terjadi pada masa pemerintahannya adalah kedatangan orang-orang Belanda yang mendirikan Kongsi Dagang Hindia Timur atau VOC karena dirasa dapat memberikan keuntungan bagi perluasan jaringan perniagaan Mataram. Panembahan Anyokrowati mengizinkan VOC untuk mendirikan loji di Gresik dan Rembang. Bahkan Panembahan Anyokrowati pun menyatakan kesediaannya untuk membantu VOC apabila VOC mengalami ancaman dari pesaing dagangnya, yaitu orang-orang Portugis yang juga pernah melakukan praktik perdagangan di Jawa. Bahkan Raja Mataram ini juga tidak akan meminta imbalan apapun dari VOC. Panembahan Anyokrowati adalah salah satu Raja Mataram yang gemar berburu, sehingga di daerah Kerapa dibangun tempat perburuan khusus untuk menyalurkan hobi raja tersebut. Pada suatu hari, ketika ia sedang menjalankan hobinya, ia diserang rusa hingga jatuh ke tanah. Lalu Panembahan Anyokrowati dibawa masuk istana dalam keadaan kritis. Dalam keadaan kritis tersebut, ia memberikan wasiat kepada kakak sepupunya, Pangeran Purboyo, agar mengangkat anaknya menjadi Raja Mataram untuk sementara. Sebab saat itu putra mahkota Panembahan Anyokrowati yang bernama Mas Rangsang sedang pergi tirakat ke pegunungan di wilayah selatan Mataram. Akhirnya Panembahan Anyokrowati wafat pada bulan besar tahun Cimawal 1565 atau 1613 Masehi. Lalu ia dimakamkan di bawah makam ayahnya, Panembahan Senopati. Beliau kemudian dikenal dengan gelar Narpati Jeng Sinuhun Sedo Krapyak, artinya raja yang wafat di daerah Krapyak. Selanjutnya Pangeran Martopuro, anak Pangeran Adipati Purboyo, diangkat menjadi Raja Mataram untuk sementara sampai Mas Rangsang pulang dari tirakat. Setelah menjalankan tirakat selama 1 tahun di Gunung Kidul, Mas Rangsang kembali ke keraton. Lalu pada tahun 1613 ia diangkat menjadi Raja Mataram. Setelah naik tahta, Mas Rangsang bergelar Kanjeng Sultan Agung Senopati ing Alogo Ngabdurrahman Sayyidin Panotogomo. Ia pun bertekad untuk mengantarkan Mataram menuju puncak kejayaan. Sesudah 5 tahun memerintah, Sultan Agung memindahkan ibu kota kerajaan Mataram ke Kerto yang jaraknya sekitar 5 km di sebelah selatan kota gede. Selain bidang kenegaraan dan pemerintahan, bidang kemiliteran
Mataram pun sangat kuat. Bahkan Mataram melatih prajurit angkatan laut dan membuat kolam telaga yang lebar dan luas yang disebut Segoroyoso. Prajurit Mataram mulai menaklukkan kota-kota kecil sekitar Surabaya, Wirosobo, Lasem, Pasuruan, dan Tuban. Pada tahun 1624, Mataram juga berhasil menaklukkan Madura. Semula pulau ini terbagi dalam beberapa wilayah kekuasaan, namun Sultan Agung berhasil mempersatukan wilayah-wilayah tersebut di bawah satu kekuasaan dan beribu kota di Sampang. Lalu Sultan Agung memerintahkan kerajaan Banten agar menyerah pada Raja Sumenep karena takut terhadap kekuasaan militer Mataram yang besar dan kuat. Banten mematuhi perintah tersebut. Kemudian semua pelarian dari Sumenep dibawa ke Kerto untuk dibunuh. Selanjutnya, Sultan Agung mengantisipasi adanya pemberontakan dari Madura dengan cara memindahkan sekitar 40.000 penduduk Madura ke Jawa, sehingga Pulau Madura nyaris menjadi tanah tak bertuan. Selanjutnya, Sultan Agung berusaha menaklukkan Surabaya dengan prajurit angkatan laut Mataram. Namun misi ini gagal karena kekuatan armada laut Mataram melemah. Bahkan serangan Mataram dari darat pun belum berhasil menundukkan kerajaan Surabaya. Oleh karena itu, pada tahun 1625, Sultan Agung menerapkan taktik baru untuk menundukkan Surabaya, yaitu dengan memindahkan pasukannya untuk mengalirkan air dari Kali Surabaya ke Porong. Kemudian air yang masih tersisa di Kali Surabaya itu dilempari dengan bangkai binatang. Dengan demikian, air kali itu menjadi beracun sehingga banyak penduduk Surabaya mati terkena wabah penyakit. Akhirnya Mataram berhasil menundukkan Surabaya dengan taktik tersebut. Sementara itu, kerajaan Cirebon dan Sunda Pakuan telah menyerah kepada kekuasaan Mataram, sehingga raja dari kedua kerajaan ini melakukan perjalanan jauh ke Kerto untuk menyerahkan upeti kepada Mataram tiap tahun dengan sukarela. Pada tahun 1628, wilayah Mataram hampir mencakup seluruh Pulau Jawa. Namun Banten yang terletak di wilayah barat justru luput dari ekspansi Mataram. Oleh sebab itu, Sultan Agung pun berniat untuk menaklukkan Banten. Ia kemudian mengirim utusan untuk meminjam kapal-kapal besar VOC untuk menyerang Banten. Namun ternyata VOC tidak bersedia meminjamkan kapal-kapalnya kepada Mataram. Penolakan ini membuat Sultan Agung beranggapan bahwa Belanda sengaja membela dan melindungi Banten, sehingga Sultan Agung menangkap adanya ancaman dari kompeni. Oleh karena itu, sebelum menyerang Banten, Sultan Agung bertekad mengambil alih Batavia dari kekuasaan Belanda.